Oke, setelah kita menentukan matriks F0 tadi, yaitu matriks momen primer, tahapan berikutnya kita menentukan matriks P. Ingat ya, P itu adalah gaya luar atau gaya yang bekerja. Nah, P ini bisa berupa momen maupun gaya vertikal, gitu ya. Waktu menentukan matriks statis sudah kita bahas ini, matriks statis A. P itu dimensinya adalah 4 kali 1, NP kali 1 ya. Nah, NP-nya 4. Oke, berarti dimensinya atau isinya adalah elemennya adalah P1, P2, P3, P4. Ingat pembahasan di matriks statis atau penentuan NP gitulah ya. Penentuan NP, tahu kita NP-nya 4. Nah, P-nya terdiri dari P1, P2, P3 dan P4. Oke. Nah, sewaktu menentukan matriks statis tadi kita sudah kenal siapa itu P. P1, P2, P3 adalah momen. Gitu ya. Nah, P4 adalah gaya vertikal. Oke, boleh dibuka lagi video waktu menentukan NP. Nah, itu dimensinya P adalah bisa berupa momen maupun gaya vertikal. Nah, dalam hal ini untuk penyelesaian contoh soal, P1, P2, P3 adalah momen, P4 adalah gaya vertikal. Terus yang berikutnya, untuk menentukan harga P ini, kita akan menentukan harga P tadi kan. Nah, itu harus melihat matriks statis A. Harus melihat matriks statis A. Sudah. Nah, di sini saya bawa matriks statisnya. Itu, perhatikan matriks statis yang udah kita hitung di sebelum ini, hasilnya kan segini. Gitu ya. Nah, hasilnya ini, dari sinilah kita bisa membahas matriks P di atas tadi. Coba kita lihat bahwa harga P1 ini ya, harga P1 itu dipengaruhi oleh F1 sebesar 1 kan gitu kan. Pengaruh F lainnya 0. Anda masih ingat ya persamaan 1 kemarin di video sebelumnya ya. Nah, jadi gitu P1 itu sama dengan F1. Itulah kan pembahasan matriks statis yang lalu. Nah, sekarang F1-nya ganti menjadi F01. Ya, F1-nya ganti menjadi F01. Terus perhatikan menentukan P1. Nah, ini yang dalam kurung tadi F1 tadinya, sekarang ganti menjadi F01. Terus lupa saya waktu mau menentukan P ini, P1, P2, P3, P4 tadi ya. Ingat P1 sampai P3 adalah momen, P4 adalah gaya vertikal ya. Nah, untuk menentukan PP ini, maka di depan harus dibikin tandemin dulu. Harus dibikin tandemin. Ini artinya apa? Bahwa waktu menentukan F0 tadi, saya kembalikan dulu menentukan F0 tadi. Waktu menentukan F0, sudah ini ya, momen F0 atau momen primer, perhatikan apa yang aneh di sini, bahwa ujung-ujung elemen dibikin jepit kan gitu. Dengan alasan tadi, jepit adalah sempurna. Dalam hal ini, NP sama dengan 0. Gitu ya. Nah, tapi perhatikan, ini bukan kondisi sebenarnya. Ya kan? Kondisi sebenarnya apa? Ya, di titik A adalah sendi. Di C bukan perletakan. Terus di B adalah sendi. Ini yang sebenarnya kan? Nah, tapi gitu. Kita asumsikan dulu pertama jepit, dengan mengasumsikan inilah kondisi yang aman. Nah, nanti kita bandingkan dengan kondisi yang mestinya atau sebenarnya, barulah ketahuan kita di mana kelemahannya gitu ya. Nah, jadi gitu. Kita asumsikan dulu yang idealnya yaitu jepit. Berarti kalau jepit punya momen primer, itulah F01, F02, F03 dan F04 kan gitu kan. Tapi yang jelas ini bukan kondisi sebenarnya. Bukan yang real gitu kan. Ini pengandaian. Artinya diasumsikan inilah kondisi yang paling aman. Oke, itu betul. Tapi bukan kondisi sebenarnya. Nah, yang bukan kondisi sebenarnya ini dikembalikan ke kondisi sebenarnya. Oke, yang bukan sebenarnya ini dikembalikan kondisi sebenarnya, yaitu perubahannya di penentuan P ini tadi. Di penentuan P. Nah, jadi menentukan P semuanya dibikin atau dimulai dengan tanda min. Nah, gitu. Jadi kembalilah ke kondisi yang sebenarnya. Oke, kalau tadi di penentuan F0 itu indah, sempurna, ideal gitu kan, karena jepit. Tapi kita bukan di kondisi yang sebenarnya.
Nah, untuk menentukan kondisi sebenarnya, perhatikan ini selalu waktu menentukan P, baik P1, P2, P3 dan seterusnya gitu ya. Di depannya harus dibikin tanda min. Ingat itu. Yang merah sengaja saya bikin supaya paham ya. Baik, ingat. Oke. Nah, penentuan P semua dibikin dengan tanda min. Terus perhatikan, baru dalam kurung F01. Kenapa F01? Harga P1 sebesar F01. Kita hubungkan dengan harga momen primer tadi. Tapi hubungkan dengan kondisi ini, bahwa di matriks statis P1 adalah sebesar F1. Nah, tinggal F1 nya ganti menjadi F01. Inilah dia itu ya. Jadi P1 sama dengan min. Ingat, itu kondisi mengembalikan dari yang bukan sebenarnya tadi, itu kondisi jepit-jepit ya, ke kondisi sebenarnya, dibalikin gitu ya. Maka dibikin kebalikannya itu min. Oke, dalam kurung F01, mestinya F1 tadi ya. Oke lah, jadi selesaikan min F01 sama dengan min dalam kurung min 25, karena F01 tadi adalah min 25. Artinya diselesaikan dapat 25 kN. Itulah harga P1. Terus P2, ingat tanda min. Terus lihat matriks statis, ingat matriks statis bahwa P2 kan sama dengan persamaan 2 itu ya. P2 sama dengan apa ini? F2 tambah F3. Itu waktu menentukan matriks statis ya. Tapi untuk penentuan P tetap ada F2 dan 3 tapi pakai 0. Itulah momen primer. Ini dia. Gitu ya. Jadi P2 sama dengan min F02 tambah F03 dalam kurung ya. Oke. Iya, masukkan harga F02 sebesar 25, harga F03 sebesar min 63,88, terus selesaikan dapat 38,88 gitu ya. Selesaikan. Itulah harga P2. P3 kalau ingat matriks statis, maka P3 adalah sebesar F4 ya, waktu menentukan matriks statis. Tapi di sini dalam F04. Nah gitu ya. F4 ganti menjadi F04. Depannya jangan lupa minus. Terus hasilnya adalah min 50,92. Ya, selesaikan min 50,92. Betul harga P3. Oke. P1, P2, P3 adalah momen tadi. Itu sudah kita selesaikan berdasarkan kondisi matriks statis A. Jangan lupa itu ya. Kalau P-nya, lupa saya menegaskan dari awal, kalau P-nya berupa momen, ingat ya, kalau P berupa momen, maka penentuan P momen itu adalah dengan melihat matriks statis. Ini ya, P1, P2, P3 kan momen. Nah, untuk menentukan P1, P2, P3 tadi, itulah ikuti. Ingat ya, menentukan P berupa momen, maka lihat matriks statis ini. Jadi kalau P4 kan bukan momen tuh, jadi jangan lihat matriks statis, lihat dulu gitu ya. Ini aja yang P ini berupa momen. Oke, jadi sampai P3 sudah didapat. Oke, nggak ada yang aneh ya. Nah sekarang P4, perhatikan. P4 bukan sama dengan F04, bukan ya. Nah mestinya P4 itu kan waktu menentukan NP ada P4 ya. Tapi di sini kita mau cari. Nah, jadi bikin dalam kode R4 gitu. Minnya jangan lupa. Min R4 ya kan. Nah, berapa harga R4? Kita lihat penentuan P4 di atas gitu ya. Ya, perhatikan. Dalam menentukan P4, jadi seakan-akan kita menghitung reaksi perletakan. Gitu ya, menghitung reaksi perletakan. Tapi ingat, ini kondisi yang bukan sebenarnya tadi. Artinya apa? Ujung-ujungnya dianggap jepit. Ya, penentuan P4 ini itu bukan kondisi bukan reaksi perletakan kondisi sebenarnya. Tapi kondisi yang pemisalan tadi. Apa tadi pemisalan? Dimisalkan ujung-ujung elemen adalah jepit kan gitu. Nah gitu. Jadi memang nggak saya bikin lagi sini perletakan jepitnya, tapi apa? Ada momen primer. Inilah dia, F01, F02 kan? F01, F02 adalah harga momen primer. Demikian dengan di elemen 2 ada F03 sama F04. Beda ya. Nah, tapi kalau di sini
F02 sama F03, F01 sama F02 sama. Oke, kita lengkapi. Q-nya kan 12 tadi, bentangnya 5 meter, L1, terus titik A dan C, kita bikinlah reaksinya masing-masing R01, R02. Gitu ya, R01 reaksi di A, R02 reaksi di C. Hanya sekedar pemisalan aja gitu. Udah? Nah, maka kita hitunglah seperti apa reaksi masing-masing. Ya, perhatikan. R01 dan R02 kan sama, sebesar setengah KL. Ingat ya, penyelesaian seperti di semester 1 udah tamat mestinya. Ada R01, R02 besarnya 30 kN, setengah KL. Terus mestinya kita perhatikan ini, total atau sigma F yang 2 ini. Sigma F antara F02 dengan F01 dan F02. Berapa totalnya? Oh, kebetulan momen primernya harganya sama kan? 25. Artinya kalau dijumlah ya jadi 0. Karena apa? F01 negatif, F02 positif. Nah, jadi total atau sigma F-nya ya 0 gitu kan. Oke, artinya reaksi tidak ada berubah, hanya akibat beban merata. Gitu ya. Jadi 30 selesai. R01, R02. Sekarang ke elemen, oh lupa saya. Nah, lupa terus. Setelah kita lengkapi kondisi di elemen 1 dan elemen 2, bikin juga kondisi di titik C. Nah, perhatikan nih. Di titik C, kalau waktu mencari NP kemarin ada P4. Tapi di sini kita ganti dulu menjadi R4. Nah, R4 itu yang nanti mau kita hitung supaya kita masukkan ke rumus ini. P4 sama dengan min R4 gitu ya. Oke, jadi R4 seperti F4 sudah kita seperti P4 sudah kita taruh. Nah, terus nanti di titik C ini kan dari RC pada elemen 1 ini C30 atau R02 ini kita pindahkan ke titik C. Nah, dipindahkan tentu kebalikannya. Kalau sini dapat negatif positif ke atas, di sini malah jadi negatif gitu ya, kebalikannya. Sama-sama R02. Ini di titik C pada elemen 1. Nah, ini kalau di sini R02 adalah pada titik C. Artinya dipindahkan. Gitu ya. R02. Dah. Demikian pada elemen 2. Di sini kita bikin R reaksi di ujung kiri ada R03, di sini R04. Nah, awas. Bebannya kan tadi merata sama terpusat, tapi ada tambahan F0 ini. F03 di sini 63,88, F04 50,92. Oke. Nah, perhatikan, ini tidak sama, ada selisih. Mana lebih besar? Tentunya adalah si F03. Lebih besar ini kan daripada si F04. Maka selisihnya total dari F adalah berlawan jarum jam seperti ini ya. Nah, sekarang berapa besarnya? Ya, 63,88 dikurang 50,92, tinggal 12,96. Itulah momen akibat momen primer, selisih akibat momen primer gitu kan, selisihnya. Nah, itu harus diperhitungkan nanti dalam penentuan reaksi. Oke. Nah, kita kembali dulu kemari. Jadi sekali lagi, pada elemen 1 pengaruh selisih momen primer tidak ada. F01 dan F02 kan sama besar, jadi sigma F-nya 0. Oke ya. Jadi reaksi hanya akibat beban merata. Ya, setengah KL. Dah, elemen 1 kita anggap selesai. Nah, elemen 2. Perhatikan. Setengah KL itu reaksi akibat beban merata. Sama-sama dapat ya. Yang R03 maupun 4. Ya, dari beban merata masing-masing setengah KL. Terus akibat beban terpusat sekarang. Jadi reaksi di sini adalah untuk menghitung reaksi di sini kan kita momenkan ke titik B ya. Jadi artinya apa? P kali 3 dibagi 5. Itulah harga R03 ini dia. P dikali 3 bagi 5. Sementara yang R04 akibat beban terpusat mencari R04 kan kita momenkan ke sini. Ke titik C ya. Artinya berapa? 54 kali jarak 2 dibagi 5. Ini dia. P dikali 2 dibagi 5. Dah. Nah, akibat merata sama akibat terpusat sudah. Terus tadi yang saya bilang ada selisih momen antara dua ini ya, F03 sama F04. Ada selisihnya atau sigma F-nya sebesar 12,96. Tentu putarannya berlawan jarum jam. Ya, tentu lebih besar ini kan. Oke ya. Jadi 12,96 harus kita lihat, kita lawan. Oke, perhatikan hukum Newton 3.
Jadi momennya kan berlawanan jarum jam. Maka reaksi di sebelah kiri harus ke atas dan sebelah kanan harus ke bawah. Artinya apa? Kedua reaksi ini kejar-kejaran gitu. Jadi si gaya ini mengejar ini, kan ngejarnya begini. Nah gitu ya. Sebaliknya yang ini mengejar ini, muternya begini. Nah gitu kan. Artinya kedua gaya putar-putaran gimana? Dengan arah dia berlawanan, arah jarum jam ya. Nah, arah jarum jam artinya melawan aksi tadi yang berlawanan. Ini kan berlawanan. Nah, dia sudah ditahan oleh reaksi. Jadi masing-masing ini dia 12,96 bagi bentangnya ya. Ini juga sama besarnya. Jadi yang ini positif ke atas, yang ini negatif. Ingat, mereka kejar-kejaran kedua gaya ini searah jarum jam. Artinya tujuannya melawan aksi tadi yang berlawan jarum jam. Hukum Newton 3, aksi harus dilawan dengan reaksi kan gitu ya. Nah, jadi sudah lengkap kita lihat gaya reaksinya, akibat merata, akibat terpusat, dan akibat selisih momen. Hal yang sama ada di sebelah kanan gitu ya, cuma beda harga untuk P ya. Oke, nah jadi diselesaikan, inilah hasilnya. Oke ya. Ya, jadi perhatikan. Ini setengah KL tadi. Ini akibat P tadi ya, di atas ini ya. Terus ini akibat selisih momen masih belum selesaikan. Yang berikutnya di bawah. Ini 30, 32,4 tambah 2,92. Gitu ya. Nah, oke. Sebelah kanan sudah, saya pikir sudah ngerti ya, udah paham ini. Oke. Jadi total reaksi R03 64,992. R03 itu ya, ini nih sebesar 64,992. Sementara R04 itu sebesar 49008. Nah, elemen kanan, elemen kedua sudah dapat juga reaksi. Oke. Nah, jadi kita pindahin sekarang ke titik C. Jadi di titik C ada R4, ini pengganti P4 waktu menentukan momen apa? NP ya, menentukan NP kemarin. Udah ada P4 mestinya di titik C kan. Kita ganti menjadi R4. Berikutnya R2, R02 maksudnya. R02 kan di sini ke atas. Tinggal balik, maka di sini jadi R02 ke bawah. Demikian R03 kan arahnya ke atas nih. 64, sekian. Ini jadi ke bawah. Dibalik aja gitu ya untuk keseimbangan. Ya, jadi seperti itu. Di titik C ada gaya R4 ke bawah, R02 ke bawah, R03 ke bawah. Sudah? Nah, kita tengok bahwa keseimbangan vertikal simetris sama dengan titik C, gayanya adalah ini. Min R4 seperti yang kita lihat tadi ya. Min R4, min R02, min R03. Itulah gaya vertikal titik C tadi kan. Nah, tutup sama dengan 0. Sudah selesaikan. Yang mau dicarikan R4. R4 selesaikan, maka R02, R03 tetap tandanya tidak berubah ya. R4 yang berubah ke kanan, jadi R4 inilah harganya. Sudah selesaikan, min R02, min R03 dapat min 94,992. Ingat ya, R02 kan 30. Sudah, sementara R03 64,92. 64,992. Oke, itulah yang masukkan ke persamaan tadi. Ini sehingga dapat R4 min 94,992. Gitulah dia mengenai R4. Dah, masukkan kemari. Ya, kan ingat ya sekali lagi R4 hasilnya min 94,992. Masukkan ke rumus P4 tadi. Nah, R4 dalam kurung. Nah, kan harganya negatif tadi kan, min 94,992. Jadi kalikan kurung di luar min jadi plus. Jadi P4 adalah sebesar positif 94,992. Udah? P1, P2, P3 berupa momen itu dulu yang pertama dapat. Lihat matriks statis untuk menyelesaikannya ya. Sementara kalau mencari P4 harus menghitung dulu reaksi perletakan. Inilah istilahnya bukan dalam kondisi bukan sebenarnya. Ya, artinya di sini kondisinya ujung-ujung elemen diasumsikan jepit. Itu kan bukan kondisi sebenarnya. Oke, itulah dia mencari harga R4. Nah, kemudian menyelesaikan maka dapat positif 94,992.
992. Itu dulu mencari matriks P gitu ya, matriks P. P1, P2, P3 sudah sampai sudah dapat. Nah, terus selanjutnya ya udah dapat tadi matriks P. Nah, kita menyelesaikan X ya kan, dimana P adalah K kali X. Rumusnya kan ini dari matriks dari penyelesaian angka batang juga sama, ini rumusnya. Nah, dalam hal ini kita bukan mencari P sebetulnya, tapi menentukan X ya kan, menentukan X, artinya K nya diseberangkan, dibalik gitu ya, jadi K inverse kali P gitu. Ini sekarang mau kita selesaikan. Ingat, X sama dengan K inverse kali P. Awas, waktu membahas K itu tadi ada saya bilang itu mengandung EI. K itu kan A kali SB. Jadi K di situ mengandung EI kali EI gitu ya. Tapi kalau di inverse maka EI-nya dibalik jadi super EI gitu ya. Jadi X itu rumusnya adalah K inverse kali P kali super EI. Nah, jadi K inverse tadi udah dianggap selesai, sudah dikerjakan. Terus P-nya juga barusan sudah kita selesaikan dan kita bentuk dalam matriks statis dalam matriks ya. Ini harga P1, P2, P4 kan udah ketemu. Masukkanlah maunya ke persamaan ini ke matriks kolom ini. Tinggal masukkan aja ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita menentukan matriks X. X itu kan matriks kolom dengan dimensi NP kali 1. Artinya X-nya itu X1, 2, 3, 4. Pertanyaan, apalah X1, X2, X3 itu? X1, X2, X3 adalah rotasi. Ingat, rotasi ya. Sebagaimana halnya P. P1, P2, P3 adalah momen. Momen kan menimbulkan rotasi. Jadi kalau P momen, kalau X rotasi. Jadi X1, X2, X3 adalah rotasi. Sementara X4 apa? X4 adalah defleksi. Dimana P4 tadi apa? P4 adalah gaya vertikal. Gitu ya. Ingat itu, P1, P2, P3 adalah momen, P4 adalah gaya vertikal. Terus akibatnya atau pasangannya, maka X1, 2, 3 adalah rotasi, X4 adalah defleksi. Nah gitu, diselesaikanlah harga ini tadi, K inverse sudah dapat mestinya, udah dihitung ya. Terus matriks P yang tadi tuh, nah disusunlah sedemikian rupa ya. Matriks P hasil dari hitungan tadi. Oke, dari sini akan dapat harga X gitu ya. Ini dapat harga X, kita berhentikan dulu. Oke.